ada 9 jarum yang dapat digunakan untuk membantu kita di dalam akupunktur. Tetapi pada kenyataannya, hanya 1 jarum yang digunakan akupunktur di mana-mana. Dan mungkin hanya berbeda pendek dan panjangnya saja. Apakah sejatinya demikian di dalam akupunktur? Di dalam Japanese akupunktur, jarum-jarum ini disesuaikan dengan penggunaannya dan berdasarkan kitab klasik Lingsu. Mari kita bahas beberapa tools yang digunakan oleh akupunktur Jepang sampai saat ini. Nama saya Teddy Abadi, saya adalah praktisi Japanese akupunktur. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan jarum yang paling sering kita gunakan di dalam akupunktur. Tentunya adalah jarum biasa atau disebut dengan Goshin. Nah, ini biasanya orang akupunktur langsung tusuk ya. Dan dia biasanya berdiri-diri. Terkadang kalau teknik-teknik yang pertama kali kita diajarkan, kita harus cari titik yang bikin sakit hinu. Itu baru mantap hasilnya. Saya tidak akan mengkritisi tentang sakit atau tidak di sini. Tapi saya akan memberitahu perbedaannya dengan Japanese akupunktur. Mereka menggunakan yang dinamakan guide tube atau shinkan. Dia ada bolong. Jarum tadi ini melewatin alat pandu tersebut. Di Goshin masuk di dalam alat pandu, lalu baru taruh di tangan dan diketuk, sehingga minimal dari rasa sakit. Penemunya, menurut ceritanya, itu adalah Waichi Sugiyama. Mungkin Anda bisa lihat di dalam IG saya, bahwa cerita tentang Waichi Sugiyama bisa menemukan tabung pandu ini. Sebenarnya ini juga termasuk jarum. Dalam Japanese akupunktur, ini sendiri sudah jarum. Jadi, Goshin ini adalah jarum di dalam jarum. Bedanya, jarum ini kalau di dalam TCM ditusukkan, tetapi di dalam Japanese akupunktur ada dua. Satu ditusukkan, tapi dangkal. Satu hanya disentuh, seperti Toyohari. Jarum ini tidak ditusukkan. Dan ada aliran lagi yang memang tusukannya dalam. Sebenarnya apa sih bedanya? Bahwa perbedaannya adalah ini mengenai tentang keseimbangan yin dan yang. Jarum dalam itu sendiri juga bisa ampuh bila ada masalah otot yang di dalam. Sehingga bila otot-otot yang di dalam terjadi ketegangan, maka kita membutuhkan jarum yang lebih panjang untuk menyentuh ketegangan itu. Jadi di dalam pengobatan kitab klasik sendiri, itu juga sesuai dengan yin atau yang, bukan semua ditusuk ke dalam. Sehingga pada saat klien kita atau pasien datang dengan keluhan yang sudah sangat cukup buruk, seperti sindrom dingin, maka mereka tidak mungkin bisa ditusuk dalam. Pada saat Anda tusuk dalam, maka energi dia terkuras dan itu akan memperburuk penyakitnya. Maka itu kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan dan kita harus mengerti sindrom yin yang 5 elemen titik apa yang menentukan untuk membantu pasien ini. Perabahan nadi itu krusial, perabahan perut dan juga lidah tentunya. Untuk menentukan apakah jadi kelembapan yang sudah dalam maupun kekeringan atau panas yang stagnan di dalam. Shinkan ini bisa membantu banyak hal, tergantung teknik yang bisa dilakukan di dalam Japanese akupunktur. Jarum selanjutnya adalah teishin. Teishin ini digunakan hanya di kulit, tidak di puncture atau penetrasi.
Jadi kalau Anda menggunakan ini, tentunya Anda sebenarnya aman dari aturan bahwa kita itu melakukan invasif. Ternyata tidak semua akupunktur atau akupunkturis itu melakukan hal-hal invasif. Undang-undang mungkin perlu dikaji ulang ya, bahwa ternyata akupunktur itu ada yang dipunktur, ada yang tidak. Dan salah satunya adalah teknik sonisin, itu untuk anak kecil tuh nggak ada sama sekali dipunktur. Kecuali masih ada yang menggunakan prestek. Ya. Nah, taisin ini hanya disentuh, tentu ada tekniknya, dan kita rasakan bahwa aliran energinya masuk menembus kulit dan berjalan di dalam meridian. Setelah diterapi tentunya akan terjadi perubahan kesehatan. Kegunaannya banyak, tergantung tekniknya dan tujuannya apa. Oke, kita lanjut dengan jarum selanjutnya. Ini adalah ensin. Ujungnya seperti pentungan bundar dan sebaliknya tumpul. Nah, ini juga fungsinya banyak. Ini untuk mengurai otot. Otot yang meringkel, otot yang terlalu kencang, juga bisa merelaksasi, membersihkan panas. Dan dibaliknya tadi bisa berfungsi untuk mengalirkan energi. Jadi ini bukan satu lagi, ini adalah jarum yang tidak dipenetrasi teman-teman. Bukan dipuncture. Kita lanjut lagi ya ke jarum berikutnya. Ini di Jepang disebut dengan yoneyama atau shark fin. Dan ini adalah chokisin. Menurut saya fungsinya dua-duanya sama. Satu dari tembaga, satu dari silver. Tembaga lebih baik untuk kasus-kasus membersihkan panas. Sedangkan silver lebih sifatnya netral ya teman-teman. Chokisin ini untuk membuka pori-pori, membersihkan panas yang tersumbat, dan juga baliknya bisa digunakan untuk taisin. Tergantung tekniknya. Inilah beberapa jarum yang saya perkenalkan. Masih banyak jarum-jarum lagi yang bisa kita gunakan dengan fungsi yang sama di dalam Japanese Acupuncture. Sekian dulu video saya kali ini.